Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winfo Reza dengan NIM 2004026010. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ilmu usul fiqh kelompok 1, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Adapun tema yang akan saya bahas adalah sejarah dan perkembangan ilmu usul fiqh. Dan untuk pembahasan sejarah ilmu usul fiqh saat ini yang akan kita bahas ada 6, yaitu periode pada masa Nabi Muhammad, yang kedua periode pada masa sahabat, yang ketiga periode pada masa tabi'in, yang keempat periode pada masa Imam Mazhab, yang kelima periode kodifikasi usul fiqh, dan yang keenam periode pasca Imam Syafi'i. Dan untuk periode yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW. Usul fiqh sebagai sebuah metode telah ada semenjak Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada masa itu usul fiqh belum dalam bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah SAW, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Prototipe usul fiqh demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah SAW sendiri. Para sahabat berijtihad pada saat ia menghadapi suatu persoalan yang menuntut jawaban hukumnya, sedangkan posisinya berada jauh dari Nabi. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan pada ulama di kemudian hari. Contoh ijtihad sahabat pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air wudhu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi." Dan kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bagimu 2 pahala." Dan untuk periode selanjutnya adalah periode sahabat. Dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagai mana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, khalifah bisa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yun yang berupa qiyas dan maslahah. Adapun periode selanjutnya yaitu periode masa tabi'in. Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' ahli al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Pada masa tabi'in ini mulai muncul 2 fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis, dan yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yun yang memunculkan kelompok Irak atau ahli ar-ra'yi dalam kelompok Madinah atau ahli al-hadis. Dan adapun periode selanjutnya yaitu periode Imam Mazhab. Pada masa periode ini, metode ijtihad menjadi lebih jelas dan sistematis. Periode di mana sebelum Imam Syafi'i merumuskan dan menyusun ilmu usul fiqh. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, menjelaskan dasar-dasar istinbatnya, yaitu berpegang kepada kitabullah,
Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang pada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan. Dan demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Dan untuk periode selanjutnya, yaitu periode kodifikasi usul fiqh. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i tampil berperan dalam meramu, mengsistematisasi dan membukukan usul fiqh. Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istinbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istinbat para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberi judul Alkitab dan kemudian dikenal dengan sebutan Ar-Risalah, yang berarti sepucuk surat. Dikenal demikian karena buku itu pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang dikirimkan kepada Abdurrahman Al-Mahdi, seorang pembesar dan ahli hadis ketika itu. Munculnya buku Ar-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu. Adapun periode terakhir, yaitu periode pasca kodifikasi usul fiqh. Fondasi awal ilmu usul fiqh yang sudah dibangun Imam Syafi'i menunjukkan kesempurnaannya pasca wafatnya Imam Syafi'i. Kesempurnaan usul fiqh terwujud melalui usaha para ulama berbagai mazhab dalam mengembangkan hasil pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang dalam kitab Ar-Risalah. Pada periode ini muncul kitab-kitab yang membahas masalah usul fiqh, seperti contohnya yang pertama Khobar Al-Wahid karya Isa ibnu Aban ibnu Sodaqoh. Contoh yang kedua seperti An-Nasikh wal Mansukh karya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan contoh yang ketiga misalnya seperti Ibtal Al-Qiyas karya Imam Daud Al-Zohiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, izatammal amru zaharun nuqsan atimas sa'ya wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.